Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Ini adalah cerita tentang anak durhaka yang mengalami hal tragis part 2. Dan cerita dimulai. Segera saat itu juga, Rohaya membawa Ima menemui Yadi dan meminta langsung menikahi Ima. Karena merasa tertodong, Yadi pun menurut kepada sang ibu. Pernikahan Yadi dan Ima tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 2 tahun, Yadi dilaporkan polisi atas tindak penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Sang ibu yang tidak ingin Yadi dipenjara, ia membayar semua kerugian yang anak laki-lakinya sebabkan. Ia terus memohon kepada sang mantan besan agar mencabut laporan Yadi. Hingga ketika sang besan menyepakati harga yang harus Rohaya bayar, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Saat itu berapapun Rohaya akan bayar, asal Yadi tidak dipenjara. Sungguh, Yadi adalah anak yang tidak tahu diri. Bukannya ia membalas jasa ibunya yang berhasil mengeluarkan Yadi dari balik jeruji besi, Yadi malah seperti lupa daratan. Yadi terus bermabuk-mabukan. Yadi semakin gemar bermain judi. Lalu perlahan toko butik si Yadi punya menjadi bangkrut. Karena modal yang seharusnya Yadi putarkan uangnya untuk membeli pakaian yang akan dijual kembali, malah Yadi habiskan untuk berjudi dalam semalam. Yadi yang pikirannya sudah kalut datang ke rumah ibunya. Terdengar suara ketuk pintu oleh Yadi. "Buka, Bu. Ini Yadi." Sang ibu menjawab, "Astagfirullah, Yadi, subuh-subuh begini kamu masih aja mabuk-mabukan, nak. Mau jadi apa kamu terus begini?" "Halah, udah Bu, nggak perlu banyak ceramah. Yadi mau minta uang Bu buat modal. Modal Yadi habis Bu." Sang ibu hanya menangis dan berkata, "Kamu perlu uang berapa lagi, nak? Harta bapak sudah hampir habis. Ternak bapak dijual untuk modal kamu. Mobil bapak juga dijual untuk kamu. Semua perhiasan ibu juga dijual untuk kamu, nak. Tolong Yadi, kasihani adikmu Yusuf. Dia sama sekali belum menikmati harta warisan dari bapak." Mendengar hal itu, Yadi langsung berteriak, "Sudah, diam Bu. Saya nggak mau tahu. Yusuf itu dia sudah kerja. Uangnya pasti banyak. Yusuf juga sudah punya istri yang juga bekerja. Kalau saat ini kan cari uang cuma dari dagangan pakaian, Bu. Pokoknya saya mau uang modal 30 juta. Sontak mendengar hal itu, sang ibu mengusir Yadi. "Ingat Bu, saya akan mencari uang modal itu dengan cara saya sendiri." Yadi membanting pintu rumah dan lalu pergi. Hati Rohaya semakin sakit. Anak yang ia kandung selama 9 bulan dan dibesarkannya dengan penuh cinta, lalu ia tega memperlakukannya seperti itu. Seketika ia berucap sambil terisak, "Pak, kalau Bapak masih ada, anak kita Yadi mungkin tidak akan separah ini keadaannya." Siang itu dengan tatapan yang nanar, Ibu Rohaya kembali berjualan seperti biasa. Matanya yang sembab membuat beberapa pelanggan bertanya kepada Rohaya. Tetapi Rohaya hanya bercerita jika ia sakit mata karena kemasukan debu. Rohaya kini tidak bisa lagi menutupi prahara yang ada di dalam keluarganya saat beberapa debt kolektor menyatroni butik milik Rohaya. Butik itu diacak-acak oleh 2 orang debt kolektor yang bertubuh tegap. Ia berkata jika sang anak Yadi sudah menunggak bayar hutang selama 5 bulan. Kejadian itu lantas ditonton oleh orang-orang yang ada di dalam butik Rohaya. Wajah Rohaya seperti dilempar kotoran oleh anaknya sendiri. Lagi dan lagi Rohaya membayar hutang Yadi kepada debt kolektor. Terhitung adanya 5 titik pinjaman yang sudah dilunasi oleh Rohaya karena perbuatan Yadi. Belum lagi Yadi pernah meminta uang kepada sang ibu untuk membeli mobil yang mana belum ada 1 bulan mobil itu telah raib ia jual. Mengingat anaknya Yadi seperti itu,
yang tidak sadar akan kesalahannya, Ibu Rohaya mulai tidak lagi mempedulikan Yadi. Saat itu Yadi merongrong sang ibu agar segera menjual rumah besar warisan sang ayah. Yadi beralasan jika rumah itu terlalu besar jika ditempati oleh Ibu Rohaya seorang diri, sehingga lebih baik sang ibu harus menjual rumah tersebut bagaimanapun caranya. Pagi itu Yadi kembali menemui Ibu Rohaya di rumah. "Bu, gimana keputusan ibu untuk menjual rumah ini?" tanya Adi yang ketus. "Kan sudah berulang kali ibu jawab, tidak akan pernah ibu jual. Cuma ini sisa satu-satunya yang harus ibu pertahankan untuk adikmu Yusuf." Mendengar hal itu memuncaklah rasa nafsu amarah Yadi. "Alah, Yusuf lagi selalu ibu pikirin. Kan emang nyatanya kamu sudah banyak menghabiskan uang bapak dan ibu. Apa kamu puas Yadi membuat ibu selalu saja tertekan? Kamu sekalian aja bunuh ibu Yadi," ucap Rohaya dari dapur sambil membuatkan teh untuk anaknya. "Alah Bu, kalau di negara ini membunuh orang tidak dipenjara, orang pertama yang akan kubunuh yaitu ibu." Sontak ucapan sang anak Yadi membuat Ibu Rohaya menjadi gelap mata. Ia mencari golok daging yang tersimpan di dalam rak. Diasahnya golok itu, dan seketika Bu Rohaya menancapkan golok besar itu ke belakang kepala Yadi. Slep. Seketika golok itu menancap membelah sampai ke dalam tengkorak kepala Yadi. Badan Yadi bergetar hebat, menggelepar kejang-kejang. Matanya melotot, kedua bola matanya menghadap ke atas. Mulut, telinga, dan hidungnya kini mengeluarkan darah segar. "Mati kamu anak durhaka. Tidak ada lagi benalu yang harus ibu basmi. Daripada ibu yang harus mati di tanganmu, lebih baik kamu yang mati di tangan ibu sendiri," ucap Rohayati dingin, seolah tidak ada rasa penyesalan melihat jenazah anaknya yang terkapar tak bernyawa. Dan cerita bersambung pada part ketiga. Gue Jefferson pamit, salam Tresik.